Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini video tutorial tentang Blender lagi ya. Oke, yang kemarin sebelumnya, video yang sebelum ini kita udah membahas tentang yaitu apa untuk selecting objek, kemudian habis itu tentang overview interface yang ada di Blender. Oke, kali ini kita akan lebih mendalam tentang selection dan transformasi. Jadi gimana cara scale objek, kemudian gimana cara move objek, kemudian gimana cara untuk merotasi objek. Oke, sebelum masuk ke materi yang itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa hal ya. Jadi di Blender itu kita ada yang namanya world ini 3D world. Jadi di world ini ada yang namanya center world. Nah, di tiap objek itu juga ada yang namanya center of object. Jadi titik yang warna ini di tengah-tengah objek ini adalah center of object. Jadi kita bisa merotasi ke atau bisa scale berdasarkan apa yang di dalam objek ini atau berdasarkan 3D space-nya. Oke, nanti kita akan bahas itu. Kemudian setelah itu untuk yang di sini ya, kita ke panel ini dulu. Nah, di sini ini ada misalnya di sini adalah viewport untuk wireframe. Jadi ketika kita klik, dia akan menjadi wireframe seperti ini. Kemudian kalau ini kita klik di sini, ini adalah solid mode. Jadi untuk editing, mode editing. Kemudian di sebelahnya itu ada yang namanya preview material. Jadi kalau kita klik, nah misalnya kita udah ada tekstur objeknya, nanti akan tampak untuk materialnya itu skinnya seperti apa. Itu ya di sini. Kemudian kalau ini yang terakhir adalah viewport shading. Jadi ini render previewnya. Jadi render previewnya kurang lebih akan seperti ini nanti. Render preview. Oke, kita balik lagi ke solid mode untuk editing. Kemudian untuk modifikasi objek, transformasi itu ada di bagian tools yang ini. Oke, yang pertama adalah select box. Kalau kita pilih select box, kita bisa memilih objek-objek yang ada. Lalu bagaimana kita memilih beberapa objek? Milih beberapa objek kita bisa pilih dengan drag. Jadi klik kiri, tahan, kemudian kita drag semacam ini, dia akan select banyak objek. Terus untuk unselect gimana? Unselect kita tinggal klik kontrol, kita tahan kontrol, kemudian klik kiri, kita tahan. Nah, bagian mana yang mau kita unselect? Misalnya bagian ini, dia akan unselect. Kita mau select lagi, semacam ini. Kita select semua, kemudian unselect 3. Oke, itu adalah basic untuk multiple object. Jadi klik kiri, tahan, kemudian klik kiri pakai kontrol, kita bisa pilih mana yang unselect. Oke ya. Kemudian gimana caranya kalau misalnya kita mau seleksi tetapi milih, jadi ini atau yang ini atau yang ini, kita bisa pakai pertama pakai cara shift, tekan tombol shift, kemudian pakai klik kiri mana objek yang mau kita select. Nah, semacam itu. Jadi ketika kita klik shift, objek yang terpilih itu warnanya akan berubah menjadi berwarna lebih terang semacam ini. Itu berarti objeknya aktif yang kita pilih. Nah, propertinya itu ada di sini yang aktif. Kalau kita klik lagi, propertinya juga ini berubah. Jadi yang aktif itu yang kita pilih, klik dengan akan warna ada highlightnya lebih terang. Kemudian kalau ada highlightnya ini lebih terang, kita masih tahan tombol shift, kita klik kiri lagi, dia akan unselect. Kalau kita klik, dia akan select. Kemudian kalau masih aktif objek, kita klik kiri dengan tekan tombol shift, dia akan unselect. Oke ya, dapat ya, dapat insight-nya ya. Kalau kita tekan tombol shift, kemudian kita pindah-pindah, berarti kita pindah aktif objeknya, tetapi objek-objek ini tetap kepilih. Oke,
Kalau misalnya mau remove selection, kita tinggal pilih aja objek yang mana, otomatis selectionnya akan hilang. Oke, ada lagi untuk selection, kita bisa pilih dengan menekan tombol C atau circle. Jadi ini semacam brush kalau itu ya. Jadi kalau kita hoverkan ke bagian objek, kemudian kita klik, lalu kita tahan, dia akan memilih objeknya. Jadi ini saya tetap menahannya, objeknya akan kepilih secara otomatis seperti brush. Kalau kita pernah pakai Photoshop atau GIMP, itu brush macam itu. Lalu bagaimana cara unselect menggunakan circle ini? Jadi kalau tadi kita klik kiri, tahan, itu akan menselect. Kemudian kalau unselect, kita pencet tombol shift, kemudian klik kiri brushnya. Kita tahan, mana yang mau kita unselect. Tahan tombol shift, kemudian kita hoverkan ke objek yang mau kita unselect, semacam itu. Oke ya, dari sini dapat. Jadi kalau kita mau select, kita tahan, klik kiri. Kalau kita mau unselect, kita tahan shift, klik kiri. Oke ya. Kemudian ada lagi caranya adalah dengan menekan tombol B untuk unselect. Jadi untuk selection, contohnya ya, kita select ini ya tadi. Kemudian untuk unselect kita tombol B. Nah, ini untuk unselect. Untuk unselect kita tahan untuk mouse yang mouse wheel atau middle mouse-nya kita tahan. Misalnya ini dia akan unselect. B lagi kita drag yang ini, dia unselect. Seperti itu ya. Oke. Itu basic tambahan untuk yang select unselect object. Kemudian yang di sini adalah 3D cursor. 3D cursor itu adalah kemarin yang bagian ini. Jadi ini adalah kursor untuk 3D-nya. Jadi kita bisa pindahkan ini ke bagian mana yang kita suka. Kayak gini. Lalu bagaimana kalau udah di sini kita mau balikin ke origin tengah, pakai Shift S, pencet Shift kemudian S, pilih cursor toward origin, dia akan balik ke sini lagi. Oke ya. Fungsinya itu misalnya kita mau pindah objek ke bagian sini. Oke. Kemudian kita mau mindahin ini, udah kan, kita pilih ini, kemudian kita pilih select. Kita mau mindahin objek ini ke 3D cursor yang ini, origin yang ini. Kita bisa pilih Shift S, kemudian snap selected item to the 3D cursor. Berarti kita mau pindahin cube-nya ke 3D cursor, seperti itu. Oke, kita pindah lagi misalnya 3D cursor ke sini. Kemudian kita select lagi, Shift S, kita pindah ke selection snap to 3D cursor, semacam itu ya. Oke, fungsinya kayak gitu. Oke, saya balikin lagi. Nah, kemudian gimana caranya untuk yang ini, move. Oke, move. Kalau kita lihat move di sini itu dia akan ada koordinat sesuai dengan arah yang ada di gizmo-nya ini. Jadi yang biru itu untuk Z, kemudian yang hijau itu untuk Y, kemudian yang merah itu untuk X. Jadi gimana caranya buat mindahinnya? Jadi simple aja. Jadi kayak gini. Kita tinggal drag ini sesuai dengan panah yang ada. Jadi ini sesuai dengan X, kemudian ini sesuai dengan Z, kemudian ini sesuai dengan Y. Selain itu, kita juga bisa ini ya. Di sini itu ada kayak kotak-kotak. Ini ya, saya
Nah, ini ada kayak kotak-kotak yang berwarna hijau, biru, kemudian merah. Fungsinya itu untuk free movement. Jadi kalau saya klik di bagian ini, select untuk yang warna hijau, dia akan move sesuai dengan sumbu Y. Kalau misalnya kita mau nge-cancel, itu bisa klik kanan. Oke. Kemudian untuk yang merah, dia akan free move sesuai dengan sumbu X. Gimana caranya nge-cancel? Sama, kita klik kiri. Kemudian yang hijau sesuai dengan sumbu Y. Kemudian yang biru sesuai dengan sumbu Z. Itu ya. Kemudian gimana misalnya kita mau memindahin dengan free sesuai dengan perspektif kita. Kalau dengan sesuai perspektif kita bisa pakai grab. Nah, itu sesuai dengan perspektif kita. Semacam ini. G. Kalau mau cancel, klik kanan atau escape bisa. G untuk grab. Kemudian kita gerak-gerakkan tombol ini. Terus untuk sesuai dengan kita pencet tombol X, itu akan geser sesuai dengan sumbu X. Kita tombol Y sesuai dengan tombol Y. Kita tombol Z itu akan sesuai dengan arah sumbu Z-nya. Oke. Itu untuk basic movement-nya. Kemudian untuk rotasi. Rotasi itu di sini juga ada gizmo-nya juga, kayak ini ya gizmo-nya. Jadi untuk yang bagian luar ini, yang paling luar ini warna putih ini, dia untuk rotasi sesuai dengan arah perspektif kita. Jadi kita menghadap kemana, jadi rotasinya berdasarkan perspektif kita. Oke. Kemudian untuk yang ini merah akan rotasi sesuai dengan sumbu yang berwarna merah, yaitu X. Kemudian untuk yang hijau, dia akan berotasi sesuai dengan sumbu yang warna hijau adalah Y. Kemudian yang biru adalah rotasi sesuai dengan sumbu Z, biru. Oke. Lalu di sini juga ada yang ini ya, warna putih bulat yang melingkupi ini. Nah, itu adalah free rotasi. Jadi ketika kita klik, kita tahan, nah dia rotasi bebas seperti ini. Oke ya. Oke, sip. Nah, gimana caranya kita balikin lagi objeknya itu kalau kita mau ke cancel lah semuanya ini. Kalau untuk rotasi kita bisa pakai Alt R. Dia akan menghilangkan semua properti rotasi menjadi 0, 0, 0 semua. 0 derajat semua. Kemudian gimana kita balikin ke posisi originnya. Posisi 0, 0, 0. Kita bisa pakai Alt kemudian G. Nah, dia akan pindah ke lokasi awal origin sesuai dengan 3D kursornya ini. Oke ya. Saya pindah lagi ke sini. Oke. Nah, kemudian ini untuk scaling. Scaling itu misalnya kita mau memperbesar objek gitu ya. Jadi scaling sama juga seperti yang ini rotasi. Saya lanjutkan dulu ya rotasi. Kita pilih objeknya rotasi. Rotasi itu kita bisa pilih dengan memencet tombol R. Tombol R, dia akan rotasi sesuai dengan perspektif kita. Kemudian gimana caranya dia biar bisa rotasi terhadap sumbu X, Y, Z. Kita tinggal pencet sumbu Y untuk rotasi sesuai dengan sumbu Y. Kemudian kita pencet Z untuk biar dia rotasi sesuai dengan sumbu Z. Kemudian X untuk rotasi sesuai sumbu X. Nah, rotasinya ini adalah sesuai dengan bidang 3D-nya. Jadi sesuai dengan bidang 3D-nya. Jadi X-nya lurus, kemudian Y-nya juga lurus, Z-nya juga lurus sesuai dengan bidang 3D-nya. Oke, kemudian untuk scaling. Scaling itu
dia bisa scale berdasarkan sumbu Z kalau yang berwarna biru. Kita klik, kita tahan, kemudian kita drag sesuai dengan sumbu Z. Kemudian untuk yang merah sesuai dengan sumbu X. Kemudian untuk yang hijau sesuai dengan sumbu Y. Oke ya, semacam itu ya. Paham ya sini ya. Saya juga baru belajar ini. Kemudian untuk yang ini, yang freeform, ini ada tombol, ada kotak berwarna hijau, ada kotak berwarna biru dan merah yang tidak ada garisnya. Ini untuk scaling berdasarkan sumbu sesuai warnanya. Misalnya hijau itu untuk Y. Jadi kalau kita tahan, dia akan scaling ke semua sisi sesuai dengan sumbu Y. Kemudian kalau kita klik yang warna hijau, dia akan scaling ke semua area sesuai dengan sumbu Z. Kemudian kalau kita scale ke yang warna merah, ini dia akan scaling berdasarkan ke semua sisi sumbu X, oke ya. Jadi kalau yang ini, yang ada garisnya ini, itu adalah sesuai dengan arahnya, panjangnya. Kalau yang nggak ada, itu adalah freeform, jadi ke semua sisi scalingnya. Kemudian kalau kita udah scaling kayak gini, mau nge-cancel semua, balikin ke form awal, pakai Alt S, dia akan balik lagi. Alt S, balik lagi. Kalau misalnya kita mau scaling, itu juga bisa memakai yang namanya hotkey dengan memencet tombol S. Nah, dia akan ke semua sisi berdasarkan perspektif kita. Untuk scaling ke sumbu X, Y, dan Z, itu kita bisa pilih. Jadi misalnya Z, kita pencet tombol Z, dia akan scaling ke sumbu Z. Kemudian X, dia akan scaling ke sumbu X. Kemudian Y, dia akan scaling ke sumbu Y. Oke, semacam itu ya. Kemudian ini adalah transform. Jadi kita bisa mengkombinasikan semuanya. Kita bisa menggabungkan dari ketiga ini menjadi satu gizmo semacam ini. Bisa kita tarik kanan kiri, atas bawah, kemudian bisa kita rotasi, kemudian bisa kita scaling. Oke ya, dari sini paham? Nah, kemudian untuk masalah yang tadi, rotasi. Saya tadi di awal sudah menjelaskan kalau di sini itu ada global 3D koordinatnya, yang ini, yang lurus ini, X, Y, dan Z. Nah, di objek sendiri itu juga ada yang namanya lokal koordinatnya. Lokal koordinat itu adalah di sini. Jadi fungsinya gini. Ketika kita misalnya ya mau membuat animasi yang badannya berputar, jatuh berputar-putar. Nah, itu yang berputar adalah kita berputar di lokal objek karena kita berguling-guling berdasarkan lokal objek. Kalau misalnya kita terlempar itu berdasarkan sumbu yang ada di world-nya karena kita nanti hubungannya akan terlempar jauh, bukan berputar terhadap sumbu objek badan kita misalnya. Oke ya. Yang di sini adalah global. Kita lihat bedanya. Untuk ini, untuk global dan lokal ini itu berlaku untuk rotasi dan scaling. Karena untuk movement itu pasti akan berdasarkan global 3D-nya atau terhadap objek yang lain. Oke ya, di sini kita fokus untuk yang tadi masalah global dan lokal. Global dan lokal rotasi. Jadi saya buat satu objek biar lebih spesifik untuk biar bisa tahu bedanya di mana. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya biar lebih kelihatan saya pindah dulu nih objeknya ke sini. Sini.
Oke. Objek ada di sini. Kemudian kalau kita mau rotasi berdasarkan ke global, jadi kita akan berrotasi berdasarkan sumbu yang ada di 3D, karena 3D-nya ada di sini. Kita akan merotasi. Oke ya, jadi misalnya kita mau untuk rotasi ke global, jadi kita harus pindahkan ini. Nah ini, jadi kita pivotnya yang mana? Kita harus pilih pivot. Kalau defaultnya itu ada di median point atau di tengah-tengahnya si objek. Kalau kita pilih ke 3D cursor, dia akan berdasarkan 3D cursor. Jadi kalau kita rotate, dia akan rotate berdasarkan 3D cursor yang ada di sini. Kalau misalnya rotate X, dia akan 3D cursor X. Kemudian Y, rotate berdasarkan 3D cursor Y. Kemudian kita pencet tombol Z, kita akan rotate berdasarkan Z. Begitu juga dengan scaling. Kalau kita scale ini, dia berdasarkan sumbu 3D-nya. Jadi perspektif sumbu 3D. Kalau X, dia juga akan scaling berdasarkan sumbu X. Kemudian Y, scaling berdasarkan sumbu 3D-nya. Kemudian untuk Z, dia akan sama berdasarkan 3D-nya. Nah, kalau misalnya kita pindah ke median point, dia misalnya kita scale, dia scale-nya di sini berdasarkan median point-nya. Oke. Z, dia akan scale berdasarkan Z, Y berdasarkan Y, kemudian X berdasarkan X. Kemudian sama, misalnya rotate, dia akan rotate juga berdasarkan ke median point yang di tengah-tengah objeknya. Oke ya. Dari situ kita ngerti ya. Nah, sebenarnya ini juga kalau kita lihat, kita rotate itu di bagian kanan panel itu juga ada perubahan di rotasinya di bagian ini. Kalau kita ini, dia juga akan rotasi nanti. Nah, tuh lihat di objeknya rotasi. Ini kita ubah, nanti rotasi berdasarkan Z. Sini ya. Itu untuk rotasi. Oke. Dari sini mungkin itu dulu. Untuk yang lain kita akan bahas di video-video berikutnya. Selamat mencoba. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.